bersiaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andus Sugeng Gunawan MSI, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai narasumber pada pagi hari ini yang akan membahas tentang inventarisasi aset desa Pulau Jawa dan Bali. Kepada Bapak Dr. Andus Sugeng Gunawan, dengan hormat waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin slide pertama kita pelan-pelan aja ini karena waktu kita juga panjang. Aset adalah suatu sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari, atau aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasional suatu entitas seperti tanah, gedung, peralatan mesin, dan lain-lain. Kalau kita melihat definisi aset desa agak sedikit berbeda dengan definisi aset atau barang milik negara maupun daerah. Coba Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa. Nah, ini kelebihannya di sini Bapak dan Ibu. Kalau di BMN, BMD, kata-kata ini tidak pernah ada. Kalau di sana dikatakan barang milik negara adalah barang yang diperoleh dari APBN atau perintah yang sah. Kami kembali ke aset desa. Dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, atau peran hak lainnya yang sah. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kami dapat sumbangan dari masyarakat, termasuk aset enggak? Termasuk. Ada lagi pertanyaan, Pak, kami mengadakan atau pembelian traktor yang untuk membaca tanah itu, tapi bukan dari belanja modal, apakah termasuk aset? Apalagi yang berasal dari APBD walaupun bukan belanja modal, juga termasuk aset. Lanjut, Mas. Nah, menurut jenisnya, aset itu dibagi dua, aset tetap dan aset lancar. Kebetulan di aset desa ini, penata usahanya melalui Sipades menjadi satu aplikasi, baik itu aset lancar atau yang sering kita kenal dengan barang persediaan maupun aset tetapnya, itu jadi satu aplikasi. Jadi kalau aset tetap penata usahanya mungkin tidak begitu sering, Bapak dan Ibu, teman-teman perangkat desa yang menjadi operator tentunya akan lebih disibukkan dengan pencatatan aset lantarnya berupa barang persediaan. Karena ada keluar masuk, mungkin alat kantor atau barang-barang persediaan lainnya. Tapi kalau aset tetap, begitu input sekali, kecuali ada transaksi lain, mungkin ada pengembangan atau apa, sebelum ada penghapusan, ya coba sampai situ. Mungkin akan lebih ada tambahan masalah penetapan status penggunaan. Nah, masalah penetapan status penggunaan ini ke depan juga kami harapkan nanti Bapak dan Ibu di pemerintah kabupaten kota dapat memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu di para perangkat desa di wilayahnya bahwa untuk penetapan status penggunaan ini sangat-sangat penting. Pertama adalah sebagai salah satu dokumen atau pengakuan bahwa aset tersebut benar-benar milik pemerintah desa. Yang kedua bisa juga untuk membantu pencatatan. Karena aset yang ditetapkan status penggunaannya adalah aset yang sudah tercatat dalam buku inventaris desa. Jadi di
surat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa itu harusnya tercatat di situ aset secara rinci. Contohnya, umpamanya masalah tanah. Masalah tanah ini kan di desa banyak macamnya, ada tanah lapangan, ada tanah pekarangan atau tanah sawah, dan itu sudah ada pedum kodifikasinya. Mohon juga dipakai sehingga nanti kalau ke depan kita aplikasi sudah bagus sehingga nanti pencatatannya akan lebih tertib. Umpamanya kita butuh data berupa alat rumah tangga seperti mebeler. Sebenarnya di kantor desa punya meja kerja berapa? Kita tinggal cetak aja di buku inventaris itu. Tahun perolehannya sudah ada, berapa nilainya. Kalau ada nanti ke depan, kalau sudah tertib, kita juga akan mungkin membuat kebijakan terkait masalah penyusutan asetnya. Tapi untuk sementara ini, kami fokus pada pendataan aset-aset yang sudah ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari beberapa kegiatan kami ke desa, bahkan sering diskusi, kami tanyakan ke Bapak dan Ibu yang di desa, apakah Bapak dan Ibu di desa ini pernah melakukan penghapusan aset desa? Ternyata kami belum pernah mendapatkan jawaban, kami pernah melakukan penghapusan, Pak. Karena apa? Karena memang datanya tidak ada, tidak pernah tercatat. Aset yang dapat dilakukan penghapusan adalah aset yang tercatat di buku inventaris. Sementara buku inventarisnya pun tidak ada apa yang akan dihapuskan. Jadi memang selama ini terkait dengan masalah aset desa ini belum dilakukan penatausahaan secara tertib. Sehingga banyak aset-aset desa yang tidak tercatat sehingga akan mudah hilang. Dalam pengamanan aset ini untuk pengamanan minimal sekali dicatat, baik itu mungkin nanti kalau sudah setiap tahun dicatat dalam buku inventaris maupun sebentar dicatat dalam buku apa namanya itu ya, atau minimal diagendakan. Nah, agenda maupun catatan-catatan barang inventaris ini seyogianya mestinya harus dijaga. Untuk itu ke depan nanti kami harapkan bahwa baik itu backup dari aplikasi yang ada maupun hard copy yang ada di desa disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Harapannya adalah tadi apabila ada selesai pilkades, mungkin incumbent-nya kalah, dokumen hilang semua, nanti di kabupaten masih ada backup-nya. Masalah penetapan status penggunaan, kembali lagi, bahwa semua aset desa yang ada harus ditetapkan status penggunaannya. Selain penetapan status penggunaan, karena kami belum bisa membuat kebijakan kaitannya dengan tuntutan ganti rugi apabila ada aset desa yang hilang. Makanya kami siapkan contoh namanya dokumen penanggung jawab pemegang barang inventaris. Nanti kami sampaikan juga di chatnya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu, sehingga apabila di desa ada perangkat desa yang diserai tanggung jawab untuk menggunakan barang inventaris, nanti ada namanya dokumen atau surat izin penggunaan barang inventaris, bagaimana tanggung jawabnya, apa haknya nanti di sana ada. Tidak berbeda dengan kami di sini, di pusat juga kami memegang barang inventaris, kendaraan bermotor, harus ada pernyataan dari saya bahwa apabila saya alih tugas atau saya pensiun, harus dikembalikan kepada instansi kami, dalam ini Dirjen Bina Pemdes.
Kenapa penetapan status penggunaan itu menjadi penting bagi aset ini? Karena sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, kami di Kementerian Dalam Negeri ini memiliki 10 komponen atau 11 versi PDN. Ada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Polpum, sampai kami di Dijen Bina Pemdes, Dukcapil, ada Dijen Bina Bangda, dan masing-masing komponen itu mengelola aset, sehingga perlu ditetapkan statusnya bahwa aset tersebut dikuasai oleh Dijen Bina Bangda. Belum lagi kalau kita taikkan lagi ke tingkat kementerian atau lembaga, ada beberapa kementerian, dan tidak sedikit juga perpindahan antar pejabat dari Kementerian Dalam Negeri pindah ke Kementerian Desa atau sebaliknya, atau ke kementerian lain. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus. Jadi pejabat-pejabat yang alih tugas maupun pensiun sudah jarang yang membawa barang inventaris yang digunakan. Kalau waktu zaman-zaman dulu kami mengalami sekali bahwa sudah pensiun pun dia masih bawa aset atau barang inventaris. Karena itu rasa memilikinya terlalu tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tertib. Belum lagi kalau nanti kebetulan seumpamanya saya pindah ke Kementerian Desa, saya bawa kendaraan, di sana saya hapuskan, pasti di atasnya nanti di Menteri Keuangan selaku pengelola barang akan ditolak, karena akan diminta dokumen penetapan status penggunaannya, punya siapa ini aset ini. Nah, kalau di desa ini sekali selain untuk untuk tertib administrasi, juga untuk backup data, baik itu di desa maupun di kabupaten nantinya. Kalau Bapak dan Ibu saat ini belum ada kewajiban untuk melaporkan asetnya ke pemerintah kabupaten maupun kota, nanti ke depan mungkin saya kasih bocoran bahwa saat ini Permendagri 1 2016 sedang kami lakukan revisi. Salah satunya adalah memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaporkan asetnya ke pemerintah kabupaten. Jadi nanti masalah pelaporan aset kita sesuaikan dengan masalah pelaporan keuangan. Kalau di pelaporan keuangan desa kita kenal ada laporan semester 1, namun tidak ada laporan semester 2. Dia langsung pertanggungjawaban. Harusnya mestinya ada laporan semester 1, laporan semester 2, dan laporan tahunan. Laporan semester 1 adalah untuk melaporkan semua transaksi yang terjadi di bulan Januari sampai bulan Juni, 1 Januari sampai 30 Juni. Biasanya dilaporkan pada pertengahan bulan Juli. Selanjutnya, laporan semester 2 adalah semua transaksi yang terjadi antara tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Kalau dijadikan laporan tahunan, berarti gabungan antara laporan semester 1 dan laporan semester 2. Semua yang terjadi transaksi di 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu menjadi data atau dokumen yang harus dilaporkan. Masalah pelaporan aset nanti, Bapak dan Ibu di desa, tidak usah khawatir, kami sudah juga menyiapkan aplikasi Sipades. Kalau saat ini belum ada daftar transaksinya di sana, tambah kurang semuanya laporan semester 1 tahun 2022 ini besok dilaporkan pertengahan Juli, belum ada berapa penambahan, berapa pengurangan, dan saldo akhir berapa, mungkin akan dilakukan update terhadap aplikasinya. Kaitannya dengan buku inventaris, di desa memang belum ada, padahal kami sudah menyiapkan
pedoman umum, kodifikasi aset desa, sampai dengan sub-sub kelompok. Jadi sebenarnya harus bisa lebih rinci sekali Bapak menyampaikannya. Dan nanti pada proses pelaporan juga ada menunya, akan melaporkan per sub kelompok, per kelompok atau per sub-sub kelompok. Mudah-mudahan ini aplikasinya akan segera diupdate sehingga Bapak dan Ibu juga tidak mengalami kesulitan waktu menginputnya. Kami paham juga Bapak dan Ibu yang di desa banyak sekali aplikasi sehingga bikin pusing operatornya. Sementara tenaganya terbatas, aplikasi yang mereka operasikan juga sangat banyak. Karena dari kami sendiri, dari Kementerian Dalam Negeri, di Jenderal Pemdes khususnya ada 3 aplikasi. 1 aplikasi Siskudes, kedua Sipades, yang satu lagi profil yang harus di Bapak dan Ibu update setiap saat. Mudah-mudahan ke depan juga IT yang ahli membangun aplikasi ini bisa bangun satu aplikasi yang mudah dioperasionalkan dan tidak terlalu banyak aplikasi. Tapi mau tidak mau, karena sekarang zaman teknologi informasi harus maju, harus kita ikuti juga perkembangannya sehingga tidak ketinggalan. Lanjut, Mas. Nah, dasar hukum pengelolaan aset desa. 1, yang jelas ada Undang-Undang 6 2014 tentang desa, yang di sana diamanatkan banyak sekali amanat yang harus kita laksanakan sebenarnya. Di antara di pasal 76 bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Itu jelas sekali amanatnya. Tapi kenyataannya sebagian besar kalau saya amati, tanah-tanah desa yang memiliki sertifikat sebagian besar adalah hasil dari tukar-menukar TKD. Baik itu untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum. Karena di sana ada kewajiban pihak pemohon untuk memproses tanah pengganti memiliki alas hak yang jelas berupa sertifikat hak pakai. Makanya kalau ada permohonan proses tukar-menukar yang bukan untuk kepentingan umum, tentu akan kami pantau sampai ke desa. Apakah kewajiban pihak pemohon yang telah diberikan izin proses tukar-menukar oleh Pak Menteri Dalam Negeri sudah dilaksanakan? Salah satunya yaitu mensertifikatkan tanah pengganti menjadi milik pemerintah desa. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu diketahui juga di Undang-Undang 6 ada amanat juga yang menyampaikan bahwa aset desa yang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah desa kecuali yang sudah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terus terang saja kaitan dengan masalah kepentingan umum dan fasilitas umum, sudah sejak 3 tahun lalu kami mencari perbedaan. Apa sih ini perbedaan antara kepentingan umum dan fasilitas umum? Setiap hari teman-teman kami di satu ruangan untuk sama-sama mencari apa sih perbedaannya ini. Karena ini ternyata amanat Undang-Undang 6 ini juga agak sedikit mengganggu juga, karena ternyata di daerah ini banyak aset-aset desa yang digunakan untuk pembangunan SD, puskesmas, ada puskesmas pembantu, dan itu termasuk kategori kepentingan umum.
di mana di Undang-Undang 6 jelas sekali menyatakan bahwa tidak meragukan bahwa aset desa yang digunakan oleh pemerintah kabupaten kota dikembalikan kepada pemerintah desa kecuali yang sudah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Karena pasar SD, Impres, Puskesmas dan lain-lain termasuk kepentingan umum, maka tidak sedikit pemerintah desa yang saat ini sudah minta kepada pemerintah kabupaten untuk mengganti tanah desanya yang sudah digunakan untuk sekolah dasar. Jadi kami tahu persis bahwa di Jawa Tengah sudah ada yang menyampaikan ke kami bahwa di salah satu kabupaten itu ada hampir sampai 200 bangunan SD yang berdiri di tanah desa. Nah, kalau untuk yang seperti ini, karena ini juga menyangkut kebijakan pemerintah, ya kita sama-sama, karena bagaimanapun anggaran Pemda sangat terbatas. Namun paling tidak ada niat baik bahwa memang pemerintah daerah akan memberikan ganti kepada tanah desa yang sudah digunakan. Ada juga di beberapa daerah sudah melaksanakan itu. Mungkin ke depan nanti kalau ada wacana, mungkin kalau ada wacana revisi Undang-Undang 6, mungkin ini bisa ditinjau sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena terus terang aja anggaran Pemda sangat terbatas, sementara pemerintah desa menghendaki agar tanah-tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan SD dan lain-lain dikembalikan dengan cara mengganti. Karena ini amanat undang-undang menjadi wajib. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa daerah sudah melaksanakan dan sudah mulai mengganti tanah desa yang digunakan. Namun ada juga beberapa daerah yang menyampaikan keberatan dan bahkan berkirim surat ke Pak Menteri minta agar Undang-Undang 6 khususnya yang menyatakan bahwa aset desa yang telah digunakan Pemda tidak perlu dikembalikan, khususnya pasal 76 ini. Tapi sudah kami laporkan juga Pak Menteri, ini kebijakan juga harus diambil secara nasional. Kalau umpamanya nanti ada revisi, tentunya akan dibahas lebih lanjut di bapak-bapak yang terhormat di DPR sana. Selanjutnya ada PP 47. PP 47 ini adalah tahun 2015 ada revisi dari PP 43 2014. Kalau nggak salah ini perubahannya cuma sedikit, yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014. Tentunya ada Permendagri 1 2016 yang tadi kami sampaikan sedang kami melakukan revisi perbaikan. Di antaranya yang kami masukkan perubahannya adalah terkait dengan pelaporan aset desa. Nanti Bapak dan Ibu yang ada di desa setiap semester kalau nggak salah itu harus melaporkan asetnya ke pemerintah kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk membackup data sehingga data-data aset yang ada di desa tidak mudah hilang atau bahkan asetnya yang hilang. Maksudnya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa. Nah ini saya biasanya kalau bicara masalah aset memang kurang menarik. Tapi kalau begitu masalah uang, nah semangat sekali Bapak dan Ibu ya. Kami paham memang mengelola aset ini agak sedikit melelahkan. Memang dari segi siklus pengelolaannya, kalau keuangan hanya dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, udah selesai. Namun kalau aset, sebelum ada penghapusan, itu masih menjadi tanggung jawab dari entitas yang bersangkutan. Lanjut. Nah, dalam pengelolaan aset desa, ini juga ada yang
perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan aset, khususnya aset desa ini ada beberapa asas. Asas yang tidak ada di pengelolaan aset lainnya seperti BUMN maupun BUMD adalah asas kepentingan umum. Ini hanya ada di pengelolaan aset desa. Artinya bahwa dalam pengelolaan aset desa harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Masalah kepentingan umum tadi sudah sampaikan bahwa kami belum bisa membedakan antara kepentingan umum dan fasilitas umum. Namun ada Perpres, kalau tidak salah itu Perpres nomor 55 tahun 93, bahwa kriteria kepentingan umum adalah meliputi 3 hal secara kumulatif. Artinya 3 kriterianya harus ada. Kalau salah satu tidak ada, itu tidak termasuk kepentingan umum. Di antaranya yaitu bahwa kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ini ada kata-kata seluruh di sini. Bahwa kegiatan atau pembangunan yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan. Untuk yang nomor 2, kegiatan pembangunan yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah, tentunya anggarannya pun berasal dari APBN maupun APBD, tidak dari yang lain. Yang ketiga, tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan. Kalau masalah aset-aset yang lainnya, ini sama dengan asas pengelolaan aset yang seperti aset negara maupun aset daerah. Nanti Bapak dan Ibu tinggal membacanya. Dan nanti kita kirimkan tayangan ini. Lanjut. Nah, ini 3 asas ini. Yang satu asas kepastian hukum, di Undang-Undang 6 juga sudah mengamanatkan dengan tegas bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Ini adalah salah satu asas untuk memberikan kepastian hukum alas hak terhadap aset khususnya yang berupa tanah. Asas keterbukaan. Nah, dari beberapa diskusi kami disampaikan bahwa apakah dari pemerintah desa ada kewajiban Pak untuk membuat atau menampilkan di kantor desa berapa sih kekayaan desa sebenarnya, berapa luas desa memiliki tanah dan atau berapa bidang dan dimanfaatkan untuk apa. Ada di beberapa desa yang sudah kami kunjungi sampai menyatakan bahwa PADES dari pengelolaan desa sekian. Sampai saya secara rinci, jadi masyarakat tidak usah mencari-cari, tinggal umpamanya datang ke kantor desa, bisa melihat jumlah asetnya berapa, jumlah tanahnya berapa bidang, luasnya berapa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan PADES, sana sudah jelas. Dan berapa PADES yang didapatkan dari hasil pengelolaan aset. Kami di Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung sekali optimalisasi terhadap pemanfaatan aset desa. Baik itu melalui sewa, melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah ataupun serah guna. Ini adalah semata-mata untuk agar desa-desa ini menjadi mandiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti mana kita ketahui bahwa untuk tahun ini ada kebijakan masalah terkait DD, kalau tidak salah 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan dan nipani, 8% untuk penanganan COVID, ya sisanya 32% yang digunakan untuk pembangunan kegiatan yang sifatnya atau pemberdayaan dan lain-lain. Nah,
Sebelum tahun ini kan semua pure, serahkan semua kepada desa. Dan Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa sejak 2015, DD yang disampaikan pemerintah langsung kepada pemerintah desa sampai akhir tahun 2021 ini sudah mencapai 400 triliun. Nah, dari 400 triliun kalau kita asumsikan 10% jadi belanja modal, pasti jadi aset. Saya kejar lagi, pertanyaan saya, apakah aset-aset yang diperoleh dari DD, semuanya 10% tadi asumsi kami, sudah tercatat di buku inventaris desa? Apa bentuknya, kalau jalan, berapa panjangnya, karena kemarin kami diminta Pak Dirjen untuk mendata berapa kilometer jalan desa atau aset desa yang berupa jalan yang dibangun dari dana desa. Kebetulan sesuai dengan surat edaran kami sudah menyampaikan surat ke daerah Pak, sudah melakukan inventarisasi. Mudah-mudahan nanti hasilnya terlihat. Dan alhamdulillah dari 74.961 atau 62 saat ini desa di seluruh Indonesia sudah 2.800 desa yang menyampaikan. Berarti sekitar berapa persen? 3% dari desa yang ada. Kalau melihat jumlah provinsinya, mungkin halaman terakhir Mas, nanti kita diskusi. Lanjut. Halaman terakhir. Nanti kita, ini kan waktunya panjang. Mungkin biar Bapak dan Ibu di sini tahu bahwa kami sedang menghimpun data aset desa. Lanjut, halaman terakhir aja tarik Mas. Nah, ini dari 34 provinsi yang melaporkan asetnya ini baru dari Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Barat, Jawa Timur, lanjutnya masih ada lagi, kalau tidak salah 10. Oh, ini yang, sebentar ini yang Jawa dulu. Ya, ini untuk wilayah Jawa. Untuk Jawa Tengah ini ada beberapa kabupaten yang sudah melaporkan. Terima kasih kepada, ini yang sudah melaporkan Mas ya. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Brebes. Ini yang sudah melaporkan ke kami, ke Pak Menteri Dalam Negeri. Dari laporan ini setelah kami analisa dan teliti, walaupun masih ada di laporan tersebut disampaikan bahwa ada beberapa desa yang belum selesai melakukan kegiatan inventarisasi. Ini Jawa Tengah, terima kasih kepada Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Magelang, Kendal, Temanggung, dan Brebes. Kami harapkan nanti kabupaten-kabupaten lainnya, mohon setelah kegiatan ini, kalau memang ada keraguan atau kebingungan terkait dengan pengisian form-form yang kami sampaikan, silakan nanti hubungi kami, baik itu melalui WA atau melalui email, nanti akan kita jelaskan cara pengisiannya. Selanjutnya wilayah Bali ini ada Kabupaten Gianyar dan Tabanan, baru 2 kabupaten. Kami kemarin ditelepon Pak Madong dari Buleleng bahwa sebenarnya untuk Buleleng ini sudah tanda tangan, tapi kok belum nyampe-nyampe kiriman ke kami Pak. Ini kami untuk yang laporan aset desa ini diminta oleh Pak Menteri setiap bulan, update. Setiap tanggal 5 kami diminta laporannya Pak Menteri. Bagaimana perkembangannya. Nah, untuk Jawa Barat, ini baru Kabupaten Subang dan Karawang. Cianjur sedang kami edit ini. Dari 27 kabupaten kota ya, Jawa Barat. Apa berapa? Baru 3. Lalu Jawa Timur, ini baru Blitar.
terima kasih pada pemerintah kabupaten sudah menyampaikan laporannya. Kalau ada kekurangan-kekurangan nanti ya kita perbaiki pelan-pelan. Karena untuk aset desa ini Pak Menteri minta laporannya update tiap bulan. Jadi setiap tanggal 5 kami harus menyampaikan progresnya ke Pak Menteri melalui Pak Dirjen. Itu informasi terkait dengan hasil dari inventarisasi aset desa. Kembali semula, Pak. Halaman tadi, Mas. Lanjut. Halaman 3 baru. Naikin lagi. Susah naiknya ya. Langsung diklik halamannya bisa. Nah, ini dari sampai asas. Sampai asas pengelolaan aset. Ini yang membedakan di sini adalah asas kepentingan umum. Hanya itu. Kalau asas-asas yang lainnya sama dengan BMN maupun BMD. Lanjut, Pak. Ini ada akuntabilitas dan asas kepastian nilai ekonomi. Nah, ini kepastian nilai ekonomi memang untuk yang inventarisasi saat ini kami kasih panduan bahwa apabila khususnya umpamanya untuk tanah belum tahu nilainya, silakan sementara menggunakan nilai NJOP atau harga pasaran setempat. Harga pasaran setempat maksudnya di sini adalah apabila di wilayah tersebut pernah ada transaksi jual beli tanah, berapa harganya per meter, itu Bapak bisa gunakan untuk mengisi berapa nilai aset tanahnya. Karena dari laporan yang ada, hasil penelitian kami juga agak aneh. Ada satu desa yang menyampaikan laporannya bahwa mereka ada gedung, beberapa gedung, tapi laporan tanahnya tidak ada. Nah, saya khawatir sekali bahwa ini gedung-gedung tersebut berdiri di tanah orang lain. Maksudnya tanah bukan milik pemerintah desa. Nah, kalau suatu saat yang punya tanah meminta untuk dirobohkan kan repot ini nanti desanya. Banyak beberapa desa melaporkan ada bangunan gedungnya namun tanahnya tidak dilaporkan. Lanjut. Berapa lama lagi Pak waktunya? Ini kita sampai jam 12 ya? Nah, baru 1 jam. Nah, lalu pengelolaan aset. Apa sih benar pengelolaan aset ini? Adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Untuk yang penatausahaan, ini kami garis bawahi kasih warna merah, karena yang menjadi pembahasan hari ini adalah masalah inventarisasi yang bagian dari penatausahaan. Untuk yang siklus-siklus lainnya mungkin nanti perencanaan bagaimana, ini nanti mungkin direktorat lain yang menyampaikan khususnya dengan pengadaan, mungkin nanti kita juga harus manggil teman-teman dari KJPP atau bagian apa itu Pak yang di ULA ya, pengadaan barang kita ya, nanti yang bisa menyampaikan materinya. Dan ke depan nanti harapan saya sebenarnya kemarin webinarnya nggak sebesar ini, nggak sewilayah Jawa Bali. Kemarin kami lapor kepada Dirjen, kami nanti ke depan akan melakukan semacam koordinasi melalui rapat Zoom mungkin per
apa kabupaten, berapa kabupaten gitu. Karena kan provinsi ini kami ini terbatas hanya 1.000 peserta. Kalau yang masuk belakangan bisa mental ini. Ini udah berapa peserta Pak yang masuk? Berarti masih banyak teman-teman kita yang tidak bisa masuk ke Zoom. Berarti mudah-mudahan mereka bisa mengikuti melalui YouTube. Tapi nanti ke depan kami upayakan untuk mungkin per 4 kabupaten, jangan melebihi 1.000. Nanti dicek dulu desanya berapa kabupaten, kita ambil berapa kabupaten untuk Zoom. Mau tiap hari Jumat atau apa gitu. Gitu ya Mas ya. Biar nanti permasalahan-permasalahan yang ada di desa bisa langsung kami kami ketahui. Dan harapan saya Bapak dan Ibu, karena sangat mengharapkan sekali menurut saya, jangan sampai yang konsultasi ke kami ini adalah APH, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Kalau beliau-beliau sudah konsultasi ke kami, biasanya ada target yang ingin disasar biasanya. Karena biasanya ada penyimpangan terkait dengan pengelolaan aset desa. Hal itu tidak kami harapkan sama sekali, bahkan ya kalau bisa jangan sampai ada lagi lah Bapak dan Ibu para perangkat desa tersangkut masalah hukum gara-gara masalah aset desa ini. Ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi. Namun tahun ini sudah ada 1 yang sedang diproses. Kalau tahun kemarin kami menyelesaikan 5 kasus kaitannya dengan pengelolaan aset desa. Dikasihan juga karena kami terus terang aja kalau sudah memang faktanya memang sengaja menghilangkan atau menyalahgunakan jabatannya, tentunya kami di Dirjen Bina Pemda 9 Dalam Negeri khususnya tidak bisa melakukan pembelaan. Namun tidak akan intinya kami akan memberikan pemahaman jangan sampai nanti ke depan ini sudah kita berikan pengertian, tapi kalau masih saja dilakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di aturan, ya bagaimana lagi. Mudah-mudahan ini hanya beberapa oknum saja. Nah, jadi fokus kegiatan kita pada hari ini adalah masalah penata usahaan. Lanjut, Mas. Jadi tadi sudah panjang lebar kami sampaikan, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan aset desa. Ini diantaranya adalah bahwa 1, sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki buku inventaris aset desa yang diupdate secara berkala. Makanya tidak heran jika selama ini pemerintah desa belum pernah melakukan penghapusan. Karena memang apa yang akan dihapus? Sementara datanya tidak ada. Penghapusan aset itu kan harus jelas. Nomor urut pendaftaran barangnya apa? Yang jelas adalah jenis barangnya, kode barangnya, NUP atau nomor urut pendaftarannya berapa, tahun perolehannya berapa, yang lebih penting ada nilainya berapa. Karena ini akan ke depan akan mengurangi nilai aset yang sudah ada. Kalau ditanya nanti Bapak dan Ibu yang sudah melakukan inventarisasi aset, nah kita juga harus ada kesepakatan dari tahun berapa yang Bapak Ibu inventarisasi ini. Dari tahun 2015 ke sini kah? Atau tahun-tahun sebelumnya juga yang masih ada? Itu yang masalah inventarisasi. Yang kedua, sebagian pemerintah desa belum melakukan inventarisasi aset desa. Nah, ini karena pentingnya data itu, makanya tahun 2021 awal kemarin Pak Dirjen membuat surat kepada Bapak Bupati, Bupati dan Wali Kota Indonesia untuk membantu Bapak dan Ibu yang di desa dalam proses pelaksanaan inventarisasi asetnya atau sensus kalau itu. Yang ketiga, sebagian besar tanah desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada pun yang
sudah ada bersertifikat tanah milik pemerintah desa, sebagian besar, bukan semuanya. Karena ada juga desa-desa yang sudah memproses sertifikat. Apalagi sekarang sudah ada program PTSL, jadi yang tidak memerlukan biaya yang banyak untuk dapat mensertifikatkan tanah desanya. Kalaupun sudah ada, biasanya kalau saya telusur lebih lanjut adalah hasil dari proses tukar-menukar tadi, baik untuk kepentingan umum maupun bukan kepentingan umum. Namun yang sangat memprihatinkan bahwa kami mendapatkan laporan ada suatu desa yang TKD-nya terkena proyek nasional, jalan tol. Proyeknya dari tahun 2014. Ada yang tahun 2018 maupun 2020. TKD-nya belum selesai, belum ada gantinya. Kan kasihan ini desanya nih. Sementara tujuan dari pengelolaan aset ini, bagaimana amanat Undang-Undang 6 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan PADES. Itu ada di pasal berapa Mas itu? 76 ayat 4 atau ayat 5. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, banyak aset desa khususnya tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Nah ini banyak sekali kasus. Ada kasus tanah desa, kalau di Jawa ada bengkok, pejabatnya sudah habis, masa tugasnya masih nggarap bengkoknya. Nah ini kan kasihan yang pejabat yang baru. Tolong Bapak dan Ibu pada perangkat, tentunya nama kita nggak kepengin lah di dalam sejarahnya bahwa pada periode Kades siapa gitu pernah terjadi hal-hal yang kurang baik. Tentunya yang kita harapkan adalah hal-hal yang baik terkait dengan diri kita. Nah, ini tadi yang saya sampaikan juga, TKD yang telah digunakan oleh pemerintah daerah belum dikembalikan atau diberikan ganti kepada pemerintah desa. Ini amanat Undang-Undang 6, jelas banget. Kalau tidak sepakat dengan pasal tersebut, mestinya dari awal diprotes. Ini jangan keluar, nanti Pemda repot gitu. Tapi kan ini sudah jadi kesepakatan bersama, kesepakatan nasional bahwa TKD yang digunakan oleh Pemda tolong diberikan ganti kepada pemerintah desa. Kecuali ada, kalau momennya ada wacana revisi tadi. Tapi sepanjang belum ada revisi Undang-Undang 6, tentunya amanat atau pasal tersebut masih berlaku dan harus kita laksanakan. 6. Banyak pemindah tanganan aset desa, khususnya tanah yang terjadi di masa lampau, tidak didukung dengan administrasi yang lengkap. Ini kasus hampir, ya kalau di Jawa banyak sekali nih. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Adanya proses tukar-menukar tanah khas desa, ini sebelum tahun 2016 kejadiannya, bahkan tahun 70-an. Nah, sementara pada tahun tersebut, khususnya pada tahun 1982, ada Permendagri 1 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa aset desa berupa tanah tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada permasalahan karena seperti SD tadi juga. Namun ini dilakukan proses tukar-menukar dengan masyarakat. Ada tanah desa dikapling, dijadikan tempat tinggal, terus desa menggunakan tanah warga. Sampai saat ini masih bermasalah. Kenapa? Masing-masing pihak tidak bisa memproses alas hak yang jelas sertifikatnya. Karena memang proses tukar-menukar bukan untuk kepentingan umum, baru dibuka setelah Permendagri 1 2016, sepengetahuan saya.
Karena di Permendagri 4 2007 pun belum diperbolehkan selain untuk kepentingan umum atau tukar menukar dengan pemerintah. Tapi faktanya banyak sekali permasalahan atau surat dari daerah yang masuk ke kami bahwa telah terjadi proses tukar menukar di masa lampau. Nah, makanya di revisi kami, di revisi Permendagri yang sedang kami lakukan, ini ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa untuk proses penyelesaian proses masa lampau atau lebih mudahnya sebelum 2016 nanti akan kami serahkan penyelesaiannya kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini disetujui pasal ini. Karena sampai sekarang belum dipertanyakan lagi kami, mudah-mudahan ini disetujui. Namun ada batasan waktunya. Kalau tidak salah kemarin berapa tahun? Hanya 1 tahun waktunya. Nah, tolong ini Bapak dan Ibu di daerah, kalau memang ada yang seperti ini, khususnya nomor 6 ini, sengaja saya merahkan, tolong dari sekarang mulai diproses. Masalah penyelesaiannya nanti berapa tahun, yang penting sudah maju prosesnya. Sebenarnya kami akan minta minimal 3 tahun lah, jangan 1 tahun. Kalau ini hanya dikasih waktu 1 tahun, berarti nanti sosialisasi Permendagri revisi harus gencar, harus semua desa masyarakat atau desa-desa Indonesia harus tahu semua ada masalahnya sehingga bisa dipercepat proses penyelesaiannya. Ini khusus masalah proses proses tukar menukar yang terjadi di masa lampau. Yang ketujuh, masih rendahnya kesadaran perangkat desa. Ini nanti bisa diuji karena ini juga bukan hasil dari kami sendiri. Tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Mohon maaf ini kalau nggak salah, tapi ini nanti ada data dukungnya. Yang 8, bahwa aset desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADS. Nah, berarti tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang 6 yang kami sampaikan tadi, bahwa pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan PADS. Makanya kami sangat mendukung sekali apabila ada proses optimalisasi pemanfaatan aset desa. Banyak aset-aset desa yang kami lihat di daerah sudah dioptimalkan pemanfaatannya, baik itu yang dikelola oleh BUMDes maupun oleh masyarakat disewa. Namun masih jarang sekali yang kami lihat ada proses kerjasama pemanfaatan atau proses kerjasama pengguna serah maupun pengusaha. Kalau tidak salah ada di Resmel itu di mana Mas? Kebumen ya? Banyumas ada, Kebumen ada. Itu mekanismenya BSG ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa untuk aset desa ini khususnya tanah, kalau bisa jangan sampai nganggur atau idle, sayang. Silahkan Bapak dan Ibu lakukan pemanfaatan, baik itu sewa maupun kerja pemanfaatan tadi untuk meningkatkan PADS. Nah, hasil dari optimalisasi atau pemanfaatan aset desa tersebut, silahkan Bapak dan Ibu digunakan. Kalau cukup tambahan siltapnya sudah cukup, ya mungkin untuk pembangunan yang lain. Lanjut. Nah, apa kebijakan yang dilakukan di Jenbina Pemdes? Yaitu 1, melakukan revisi Permendagri 1 2016. Sudah kami sampaikan dan kami informasikan Bapak dan Ibu bahwa revisi Permendagri tersebut kami bahas dengan teman-teman daerah juga, terutama dari Mas Dika, Provinsi Jawa Timur, dulu yang mengawali Pak Wahyudi di Provinsi Jawa Timur, Mas Dika dari Jawa Tengah, dari Bali ada Pak Madong, dari Kendal ada Pak
Titis, Pak Wahyu, mereka lah jadi narasumbernya. Karena sebagian dari permasalahan aset desa kan ada di daerah, sehingga kami minta masukan dari bapak-bapak yang di daerah. Yang kedua, membuat surat edaran. Tadi saya sudah sampaikan, ada 2 surat edaran kami. Satu, nomor 143 tanggal 22 Maret 2021, dan nomor 143/5546/BPD tanggal 22 November 2021. Kalau yang B ini sebenarnya untuk mengingatkan, kami nagih kepada Bapak dan Ibu yang ada di daerah. Mana laporan dari hasil inventarisasi asetnya? Dari surat kami yang A itu tadi, yang nomor 143/1348 tanggal 22 Maret. Kami ingatkan lagi di bulan November, yaitu tadi hasilnya yang kami sampaikan. Dari Jawa Tengah baru 5 kabupaten. Itu pun datanya disampaikan bahwa masih ada desa yang belum selesai, tapi minimal sudah ada progresnya. Yang ketiga, menyiapkan alat bantu berupa aplikasi Sipades. Nah, ini kami sampaikan lagi, Sipades. Sipades adalah sistem yang membantu Bapak dan Ibu operator dalam proses penatausahaan aset desa. Sehingga pencatatan aset-aset desa tidak manual lagi. Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari berapa sih kode barangnya ini. Di aplikasi sebenarnya sudah ada. Nah, output dari Sipades ini kami harapkan ke depan juga bisa membuat daftar inventaris aset desanya. Membuat laporan kondisi asetnya. Mana yang kondisi baik, mana yang kondisi rusak ringan, mana yang rusak berat. Lanjut. Nah, dari surat kami tersebut, Bapak-bapak dari BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, merespon surat Pak Dirjen, Pak Menteri atas Dirjen atas nama Menteri yang nomor yang tanggal 22 Maret tadi, direspon sama Bapak-bapak BPKP melakukan evaluasi sampai sejauh mana Bapak dan Ibu di desa dan daerah melaksanakan inventarisasi aset desanya. Dari hasil evaluasi, BPKP berkirim surat ke Pak Dirjen kami dengan nomor surat S709-D3-03 tahun 2021 tertanggal 27 September 2021 yang intinya bahwa BPKP telah melakukan evaluasi terhadap 70 kabupaten atau kota di atau pada 282 desa di 33 provinsi. Jadi kalau 282 dibagi 33 nanti mungkin per provinsi jatuhnya berapa. Dan dari 282 dibagi 70 berapa, tapi kan masing-masing kabupaten biasanya tidak sama. Nah, itu yang dilakukan sampling oleh bapak-bapak dari BPKP. Dan hasilnya, lanjut. Hasil evaluasi BPKP terhadap pemerintah kabupaten kota terhadap pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut. 51,43% pemerintah kabupaten kota belum menerbitkan peraturan bupati atau wali kota tentang pengelolaan aset desa. 50%. 51%. Selanjutnya 22,86% pemerintah kabupaten kota belum menerbitkan peraturan bupati wali kota tentang pengadaan barang jasa. Ini tentunya di desa. Dan ini yang nilainya bagus, 94,29% ini pemerintah kabupaten kota belum menerbitkan pedoman teknis tata cara inventarisasi aset desa.
bagaimana Bapak dan Ibu di desa akan melakukan inventarisasi atau sensus, karena pedoman teknisnya memang belum ada. Lanjut, agak bagus juga nilainya, 71,43%. Pemerintah kabupaten kota belum melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa, misalnya sosialisasi, BIMTEK, dan pelatihan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa Zoom seperti ini, jadi Bapak dan Ibu dari desa bisa langsung kita diskusi kaitannya dengan pengelolaan desa dalam rangka perbaikan. Makanya ke depan nanti kami programkan tidak terlalu banyak di pesertanya, mungkin seminggu sekali berapa kabupaten, hingga kita diskusinya bisa lebih enak gitu. Ini agak bagus juga, 60% pemerintah kabupaten kota belum melakukan monitoring terhadap pengelolaan aset desa. Jadi Bapak kalau ada di kabupaten kota ini sebesar 60% belum, atau ya, karena di sini belum melakukan monitoring. Lanjut, itu tadi terhadap pemerintah kabupaten kota. Sekarang terhadap pemerintah desa, hasilnya seperti ini. 85,46% pemerintah desa belum melakukan inventarisasi. 85, berarti baru 15%. Tadi yang menyampaikan ke kami baru 3%, ya Mbak ya. Ini bagus juga nilainya, 84,78%. Pemerintah desa belum menyampaikan laporan aset desa secara berkala. Nah, ini memang di Permendagri 1 2016 memang belum ada kewajiban bagi Bapak dan Ibu di desa untuk menyampaikan laporan asetnya kepada pemerintah kabupaten. Wajar ini angka ini. Selanjutnya 90,43% pemerintah desa belum menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai nanti di bawah dan di daerah gaduh terkait dengan pengelolaan aset desa. Contoh terhadap pengelolaan bengkok. Apakah mau dikelola secara umum maupun akan seperti yang memang sudah ada sekarang? Monggo Bapak Ibu silahkan. Kalau nanti dari pemerintah desa sudah dan BPD-nya masing-masing sepakat bahwa aset desa khususnya tanah akan dikelola secara umum. Berarti proses pengelolaannya atau pelaksanaannya dilakukan secara lelang. Ini sudah ada beberapa daerah, bahkan kabupaten kota, sudah membuat perbub. Contoh di Kabupaten Ciamis. Pada waktu merancang perbub tentang pengelolaan aset desa, mereka juga mengikut sertakan pemerintah desa, mungkin lembaga kemasyarakatan yang lainnya, sepakat bahwa aset desa khususnya tanah di Kabupaten Ciamis itu dikelola dengan sistem lelang. Semua pendapatan dari sewa masuk semuanya ke rekening desa. Nah, tinggal penggunaannya. Silakan Bapak dan Ibu dimusyawarahkan dengan BPD-nya. Apakah mungkin dari hasil pengelolaan aset desa itu bisa 60% atau 70% untuk tambahan siltap para perangkat desa dan BPD, yang 30% untuk pembangunan. Kami silakan, karena itu ada hasil jeripaya Bapak dan Ibu sekalian. Dan pertanggungjawaban Bapak dan Ibu kepada masyarakat Bapak dan Ibu yang ada di desa. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang perangkat desa dibuatlah perdesnya yang sangat-sangat mendesak adalah masalah keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan tadi sebagai pengakuan bahwa aset tersebut benar milik desa. Selanjutnya 56,03% pemerintah desa belum menetapkan pembantu pengelola atau pengurus aset desa. Nah, kalau di Permendagri 1 2016
Selaku pengelola aset desa adalah Pak Kades atau Bu Kades. Pembantu pengelola aset desa adalah Pak Sekdes. Terus pengurus atau petugas, di sana masih petugas atau pengurus, kalau besok kami bilangnya petugasnya, kami revisi pengurus aja. Itu adalah Bapak dan Ibu Kaur. Di Permendagrinya itu udah jelas. Lanjut, 62,41%. Pemerintah desa belum melaksanakan musdes, pembahasan usul pengadaan, pemindah tanganan, dan atau penghapusan aset yang bersifat strategis. Nah ini aneh. Aset desa yang bersifat strategis ini yang mana nih? Sepakat misalnya tanah. Kalau ada penghapusan atau pemindah tanganan aset, kelihatannya tidak mungkin tidak melalui musdes. Ini harus BPD ini mengetahui, harus mendapat persetujuan musdes, khusus tanah. Tanah desa akan dikerjasama dengan pihak lain, dimusyawarahkan dengan musdes. Tanah desa terkena proyek pemerintah, dimusdeskan. Tanah penggantinya juga harus disetujui di musdes. Apakah bisa tanah penggantinya di luar kecamatan? Kalau memang di desa tersebut tidak ada, adanya di luar kecamatan dan tidak berbatasan langsung, serta BPD-nya setuju, ya tidak masalah sebenarnya. Namun di Permendagrinya menyampaikan bahwa proses tukar menukar TKD dipersyaratkan tanah penggantinya berada di desa setempat. Satu. Yang kedua, atau di desa lain dalam satu kecamatan. Yang ketiga, atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung. Nah, ini kalau di Jawa khususnya Bapak dan Ibu kelihatannya apalagi di wilayah penyangga ibu kota, Bekasi, Bogor, Depok, kalau supaya ini hampir-hampir Tangerang itu hampir susah sekali nyari tanah penggantinya yang sesuai dengan Permendagri ini. Padahal sementara proyek pemerintah ini harus berjalan. Sehingga diambil kebijakan khususnya di proses tukar menukar ini yang bukan kepentingan umum, diperluas lagi cakupan wilayahnya menjadi satu wilayah kabupaten. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti kalau ada revisi lagi, mungkin dikhususkan Jabodetabek, Pak Amrin, Pak Haidir nanti, itu hanya jangan tanah aja Pak, mungkin bisa dengan gedung, tapi jangan saham deh kalau saya sarankan, mungkin gedung gitu. Karena untuk cari tanah pengganti di wilayah Bekasi, Tangerang, kelihatannya walaupun satu kabupaten akan susah juga nanti Pak. Nah, karena itu makanya kami ajak Bapak dan Ibu khususnya yang di wilayah penyangga ibu kota ini, ayo segera kita inventarisir asetnya. Mana yang aset desa khususnya tanah-tanah ini, karena kata Pak Haidir ini banyak apa namanya? Biong tanah ini, biong apa calo atau mafia tanah ini sangat-sangat berbahaya. Kalau nggak hati-hati, tanah desa ini bisa lepas atau bisa hilang. Silakan Bapak Ibu segera lakukan sensus, inventarisasi. Kalau sudah ketahuan batas-batasnya dipasang patok, dan nanti tinggal kalau belum ada sertifikatnya segera sertifikatkan Bapak dan Ibu. Jadi itu adalah langkah-langkah pengamanan. Selanjutnya bahwa yang 65,25% terakhir ini regulasi pengadaan belum sesuai yang direncanakan. Nah ini maksudnya untuk dari hasil evaluasi BPKP, pengadaan yang Bapak Ibu laksanakan itu tidak sesuai dengan rencana semula. Ini nih sebenarnya kemarin kalau saya tanyakan ini tulisan persis dari sana, ini maksudnya apa? Ini Pak, banyak pelaksanaan pengadaan barang di desa yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Awalnya mau beli apa, karena akhir tahun dikejar realisasi, akhirnya ya udah beli, yang penting sudah realisasi. Ini adalah hasil dari evaluasi BPKP dan ini dokumennya juga ada.
Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi kelihatannya agak kebablasan tadi tanya jawab. Memang kadang-kadang kalau udah tanya jawab sok lupa waktu. Jadi padahal prinsip apa namanya fokus utamanya terkait dengan masalah penetausahaan. Apa sih penetausahaan itu? Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk pembukuan sudah disiapkan aplikasi Sipades. Tinggal inventarisasi. Kalau inventarisasi nggak bisa pakai Sipades. Orang kita ngitung barang satu-satu, tinjau ke lapangan, baru datanya dimasukkan ke Sipades. Tuh. Lanjut. Nah, apa itu inventarisasi? Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa atau sensus dengan tujuannya adalah tersedianya data aset desa secara baik dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik. Maksudnya tertib administrasi apa yang ada di catatan di buku inventaris itu sesuai dengan kondisi yang real aset itu barang itu masih ada. Kalau di kantor desa ada komputer 10, berarti di catatannya ada 10. Jadi sebenarnya ini kalau semuanya tertib, aset desa ini karena dari sejak berdirinya desa, dari zaman Sailendra, Majapahit, jalan Pajajaran belum pernah melakukan penghapusan. Kalau dicatat asetnya. Nah, sekarang aset-aset tersebut banyak di desa, umpamanya kondisi rusak, mau dihapuskan, tapi nggak ada catatannya bagaimana menghapuskan. Aset yang dapat kita hapuskan adalah aset yang tercatat di buku inventaris. Yang kedua adalah untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset desa. Dari pengelolaan aset desa itu yang dari gambarnya itu ada bulat-bulatnya, kembali itu ke depan, ada dari perencanaan, anggaran, pengadaan, sampai khusus untuk di desa, kamu nggak tahu kalau di Pemda ya. Tapi kalau kami di pusat bahwa penatausahaan aset desa yang kami gunakan dulu namanya Simak BMN, sekarang jadi Sakti atau apa nih yang baru ini udah diupdate lagi karena ya jadi Sakti itu secara otomatis bisa dilakukan apa digunakan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan penganggaran. Contohnya, kalau kami di pasar minggu di aplikasinya dulu Simak BMN tercatat di situ ada komputer namanya 300 unit. Waktu kita apa namanya itu mau merencanakan penganggaran itu akan ditanya baik oleh Biro Keuangan dulu saya yang di bagian aset maupun dari Inspektorat Jenderal. Kalau pengadaan komputer lagi, sekarang karyawan Dijen Bina Pemdes berapa? Saat di gambaran 300. Sudah ada komputer 300, buat apa lagi pengadaan? Tentunya akan kami alihkan ke kegiatan lain. Atau pengadaan kendaraan. Kemudian kegiatan pengadaan kendaraan itu kita hitung. Kendaraan roda 2 untuk pejabat eselon 4 di Pemdes jumlahnya berapa? Kita hitung pejabatnya dulu. Umumnya ada 50. Loh, kendaraan roda 2-nya ada 60. Masih wajar itu satu, yang 10 itu adalah untuk operasional yang nginep di kantor ya. Nah, itu untuk operasional pejabat. Lalu mengadakan lagi buat apaan? Tentunya harus dihapuskan dulu yang lama-lama baru boleh melakukan pengadaan. Nah, ini ke depan arahnya ke sana. Yang kedua selanjutnya terkait dengan masalah yang karena ini aplikasi Sipades ini jadi satu dengan penata usahaan barang persediaan. Sebenarnya itu untuk mengukur keadaan yang ada saat ini. Kalau kita semuanya dalam 1 tahun di desa ada belanja barang persediaan, umpamanya ATK lah, punya pengadaan ATK sampai pokoknya 15 juta atau 20 juta. Setelah dibelanjakan, pokoknya beli kertas,
100 rim. Kan akan dimasukkan di aplikasi 100 rim. Tinggal pengeluarannya berapa. Namanya habisnya cuma 30 rim, berarti kan masih 70 rim. Lah ya tahun depan jangan 100 rim lagi belanjanya. Ya sesuai dengan kondisi yang real sudah digunakan. Itu yang sudah terjadi di kami di pemerintah pusat. Jadi tidak semena-mena menganggarkan ini sekian, pasti akan dilihat dulu. Kalau mempunyai pengadaan belanja modal seperti kendaraan maupun meja kursi, karyawannya punya berapa, yang ada berapa, itu yang akan dijadikan pertimbangan untuk perencanaan. Lanjut, ketentuan umum. Nah, di Permendagri 1 2016 belum ada. Kalau yang nomor 1 ini bahwa sensus aset desa minimal dilakukan sekali dalam 5 tahun. Jadi sebelum masa jabatan Kades berakhir harus melakukan sensus asetnya dan dilaporkan kepada kabupaten. Kalau yang di lama belum ada, makanya nggak ada catatannya. Nah, nanti kalau mudah-mudahan ini Permendagri segera keluar, ada kewajiban bagi pemerintah desa yang masa jabatannya sudah mau berakhir, harus segera melakukan sensus asetnya, dipertanggungjawabkan. Selama menjabat asetnya nambah berapa, kurang berapa. Selanjutnya, jika diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk tim. Tadi sudah kita bahas. Dan tentunya dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa atas tanah atau bangunan milik pihak lain, pemerintah desa menyerahkan tanah dan atau bangunan dimaksud kepada pihak lain tersebut. Kalau punya Pemda, ya diserahkan. Kalau Pemda mau kami akan hibahkan ke desa, terima kasih. Lanjut, Mas. Tarik mouse ya. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa, apabila aset desa yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan pemerintah desa, maka dibuat berita acara inventarisasi antara pemerintah desa dengan pihak yang menguasai barang dimaksud. Contohnya, tadi ada tanah desa yang di atasnya digunakan oleh Pemda, dibikin berita acaranya bahwa benar tanah tersebut yang digunakan untuk SD, Pustu, atau yang lain, benar adanya ada bangunan di atasnya, dibikin berita acara. Hanya pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data aset desa dalam daftar barang dan hasil inventarisasi. Untuk ini yang tengah ini sebenarnya enggak ini, karena sejak awal memang tidak ada dasar data pembandingnya, apa yang akan dibandingkan. Ini kalau ada, kalau memang awalnya sudah ada data asetnya, terus dilakukan inventarisasi, kita bandingkan nambah atau kurang. Kalau nambah, karena tiap tahun juga nambah, karena dapat DD dari 2015 kan macam-macam. Ada yang beli traktor, ada yang beli apa lagi mungkin peralatan mesin lainnya yang diserahkan pada masyarakat. Selanjutnya, bahwa penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi desa adalah kepala desa, jelas, karena mereka adalah selaku pengelola desa. Lanjut, Pak. Tujuan dan sasaran dari inventarisasi adalah satu, agar semua aset desa dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi. Karena kita akui bahwa sampai saat ini administrasi aset desa ini belum tertib, walaupun ada beberapa desa dan kabupaten yang sudah memprakarsai untuk melakukan inventarisasi, bahkan sampai ke penilaian. Karena kami pas datang ke daerah tersebut dikasih data, dikasih informasi bahwa di kabupaten tersebut
sudah atau telah melakukan inventarisasi dan sekaligus melakukan penilaian terhadap asetnya bagi desa-desa di satu kabupaten tersebut. Sasarannya adalah seluruh aset desa merupakan sasaran inventarisasi, yaitu semua aset atau barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan berada desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, kalau tanah kan nggak diperoleh karena tanah warisan, tetap juga harus dilakukan inventarisasi. Jadi seluruh aset harus menjadi sasaran dari inventarisasi. Nanti ke depan kalau memang desa sudah dituntut untuk membuat neraca, laporan keuangan, tentu keberadaan aset ini akan sangat diperlukan bagi pemerintah desa. Lanjut, Pak. Dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini apa ya? Dokumen sumber adalah dokumen yang ada sebagai sumber data dalam rangka pelaksanaan inventarisasi. Satu, daftar aset desa. Kalau sudah ada daftarnya mungkin agak lebih ini. Kelihatannya tidak ada. Lanjut, buku induk inventarisasi aset desa. Nah, ini justru yang jadi apa namanya tujuan kita. Jadi di desa ini mempunyai buku induk inventaris aset desa. Mohon maaf kadang salah nyebut inventaris sama inventarisasi. Yang benar adalah buku induk inventaris desa. Jadi ada satu buku yang memuat daftar aset desa mulai dari tanah, gedung, bangunan, peralatan mesin sampai aset tetap lainnya. Ada mungkin kalau ada pohon, ada tanaman, hewan, atau barang-barang lain. Kartu identitas barang atau KIB, tanah, kendaraan, bermotor. Nah, untuk barang-barang tertentu, aplikasinya akan muncul sendiri, namanya kartu identitas barang. Kalau untuk tanah, mungkin akan muncul kolom-kolom yang harus diisi, sertifikatnya nomor berapa, luasnya berapa, batas kiri kanan punya siapa, RT berapa, kecamatan apa, nah, biasanya muncul. Nah, untuk kendaraan bermotor biasanya akan muncul data-data yang Bapak dan Ibu dilengkapi itu, misalnya nomor polisinya atau tahun pembuatan, merek, tipe, nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, itu harus ada semua sesuai dengan BPKB-nya. Karena ini dokumen tersebut nanti akan dilampirkan sebagai dokumen dalam proses penjualan. Nah, ini Bapak Ibu harus jeli nanti waktu ngisi dokumen itu, ini adanya di aplikasi atau sistem. Jadi ada daftar inventaris ruangan atau kita sebut DIR, kalau di daerah apa namanya? Daftar ruangan atau, nah, kalau di desa kelihatannya karena kantornya kecil, mungkin cuma ada beberapa ruangan. Kalau ada mungkin ruangannya Pak Kades, ruangan Pak Sekdes, staf, dan mungkin ruangan pelayanan. Biasanya ada ruang masing-masing ruangan itu kalau di kami atau di Pemda itu ada namanya daftar inventaris ruangan yang ditempel di masing-masing ruangan dan ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab yang tanda tangan di daftar inventaris ruangan lah itu yang bertanggung jawab terhadap pergerakan aset-aset atau barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Biasanya kalau di kami masing-masing ini ditunjuk Kasubag TU atau orang yang paling bertanggung jawab di ruangan tersebut. Hanya biasanya yang bermasalah itu terjadi pada posisi yang ruangan-ruangan rapat. Ruangan rapat biasanya kalau ruang rapat sebelah kurang kursi, main ambil aja. Lupa nggak nyatat. Nanti pindah ke ruangan lain. Akhirnya apa? Daftar inventaris ruangan, begitu dicek fisik lagi, tidak sesuai lagi dengan kondisi barang yang ada di ruangan tersebut. Karena sering berpindah-pindah. Nah, daftar barang lainnya. Ini daftar barang lainnya ini daftar barang yang tidak berada di dalam satu ruangan. Contohnya, alat pemadam kebakaran. Itu kan adanya di lorong-lorong. Siapa yang mau tanggung jawab? Makanya
ada daftar barang lainnya. Nah, ada nggak di desa? Kelihatannya belum ada. Buku inventarisnya aja belum ada. Nah, selanjutnya laporan barang semesteran dan tahunan. Ini dipastikan, kecuali tadi untuk yang mana itu sudah ada laporan semesteran, ini ada. Masih sebagian besar ini belum ada laporan. Nah, dokumen kepemilikan aset desa. Ini dokumen ini banyak. Kalau ada dokumen mungkin tanah, posisinya sekarang letter C. Nah, ditulis di hasil inventarisasi, alas hak berupa letter C, nomor berapa gitu. Fotokopi kalau bisa, karena nih buku letter C ini kalau saya lihat sebagian besar sudah hampir-hampir hancur itu bukunya. Lagi sering dibolak-balik, kami mari lihat kayak apa sebenarnya buku letter C. Memang benar-benar ini, makanya kemarin Pak Dirjen menyampaikan bahwa di suatu daerah, kalau tidak salah di Banjarnegara atau apa ya, itu ada aplikasi yang dibangun oleh oleh Pemda atau desa, bahkan ini aplikasi letter C ini, jadi bisa menurut ini tanah ini bisa apa namanya terlihat pindahannya, bisa apa ini tanah awalnya punya siapa, sekarang jadi dikuasai oleh siapa. Tapi kalau untuk desa ini kan aset yang dimiliki oleh desa. Kalau buku letter C desa berarti tanah di desa tersebut itu kan, Mas ya, benar nggak? Semua tanah di desa tersebut ada di letter C. Sementara punya desa sendiri hanya berapa bidang luasnya. Tapi itu juga sangat membantu buat masyarakat sehingga eh, bisa menerima informasi dengan cepat karena adanya aplikasi. Dan kita yang sudah siapkan di kementerian ya baru si Pades itu. Pades outputnya apa? Dokumen pemilikan tadi, kalau ke tanah ya sertifikat, kalau belum ada sertifikatnya paling dicantumkan letter C nomor berapa. Kalau memang belum ada alasan. Tapi prinsip tolong dikuasai dulu. Kalau kendaraan ya tentunya BPKB kalau ada. Lanjut, dokumen pengelolaan dan penatusan aset. Nah, ini kan bukunya butuh berupa laporan-laporan atau catatan-catatan kaitan dengan eh, penatausan aset desa ini. Dan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu. Ini dokumen sumber dalam proses inventarisasi aset. Lanjut. Nah, ini sebenarnya apa sih hasil dari inventarisasi ini? Ada belangko label sementara. Kalau di desa saya lihat belum banyak aset-aset yang ditempelin stiker atau label. Padahal itu menunjukkan apa namanya identitas barang tersebut. Tahun berapa dibeli, di daftar aset desa itu nomor berapa, tidak ada. Karena memang membutuhkan apa namanya ketekunan dan ketelitian. Kalau memang tidak pernah dijata, tentu tidak diketahui berapa nomor inventarisnya, apalagi lupa mencatatnya. Dibeli tahun berapa nih? Apa namanya? Harganya berapa? Itu kertas kerja inventarisasi ini karena nah, harusnya kertas kerja ini ya. Tapi kalau untuk aset desa ini kan tidak begitu rumit dan barangnya juga cuma sedikit. Syukur kalau bisa dibikin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi untuk yang kertas kerja ini sebenarnya kan buat catatan, buat ngingetin. Oh ini dulunya berapa, sekarang menjadi berapa. Dulu mereknya ini kok sekarang berubah. Pokoknya dulu mereknya komputernya mereknya apa? HP. Kok sekarang jadi merek apa sih? Sekarang banyak merek laptop itu kan. Itu dimaksudnya. Salah satunya. Kalau memang nggak diperlukan ya nggak usah dibikin kertas kerja inventarisasi ini. Daftar barang hasil inventarisasi. Ini untuk menentukan mana barang yang baik,
rusak ringan, rusak berat. Dan yang aneh nih yang sering kami temukan adalah terkait dengan barang-barang yang tidak diketemukan atau hilang. Kami tidak mengajarkan yang nggak baik. Masalahnya, kalau memang ada catatannya, pernah ada catatan, tapi begitu dilakukan inventarisasi tidak ditemukan. Ya tulis saja tidak diketemukan, jangan sampai hilang. Lah siapa yang menghilangkan? Nanti akan akan diminta mana laporan kehilangan segala macamnya. Nanti akan diketahui barang rusak berat tidak ditemukan dan barang berlebih. Barang berlebih ini yang dimaksudkan di sini adalah apabila catatan di buku inventaris kalau ada 10 loh kok ditemukan barang ada 12. Ini dari mana nih? Pinjam, hibah yang belum sempat tercatat atau yang mana? Tapi kelihatannya untuk yang berlebih ini mudah ditemukan kalau ada catatannya. Tapi kan selama ini kan belum ada. Nah, selanjutnya adalah surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi aset desa. Kemarin sudah ada form-formnya ini. Nah, untuk dokumen-dokumen ini seperti surat pernyataan, penetapan laporan, ini sudah ada konsepnya. Nanti kalau Bapak dan Ibu perlu, biar panitia nanti mengirimkan langsung. Lanjut. Nah, ini prosedurnya dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Persiapan itu ngapain aja? Mungkin kalau di desa, kalau kami di pusat, di persiapan ini salah satunya adalah ya membentuk denah ruangan masing-masing lantai. Ini ruangan siapa, dikasih tanda. Terus waktu pelaksanaan ngapain aja, nanti ada ureannya. Lanjut. Ini tahap persiapan. Kalau pelaksanaan dapat dibentuk tim, menyusun rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja salah satunya adalah kalau ruangannya banyak seperti kamu di pusat yaitu lantai 1, ini ruangannya pokoknya bagian umum, ruangannya Pak Ses, lantai 2, ruangannya Pak Dirjen, ruangan rapat, ruang apa gitu, kita data semua, kita bikin denah dulu. Tapi kalau di desa kan simple. Kalaupun ada hanya 2 lantai juga pernah ada kami lihat kantor desa. 2 lantai dan tidak begitu luas. Sebenarnya nanti kita Bapak dan Ibu tinggal membaca aja terus tinggal apa yang harus dibuat nanti dikirimkan oleh panitia. Lanjut. Tahap persiapan. Nah ini kan cuma gambarannya aja. Lanjut Pak. Sama aja nih Pak. Lanjut Mas. Ini kan cuma menggambarkan Mas flowchart prosesnya aja ya. Coba masih ada lagi enggak Pak? Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini tadi juga sudah saya singgung sedikit masalah pemanfaatan. Ini ada sewa, pinjam pakai. Nah ini yang pinjam pakai ini karena besarnya protek terhadap aset desa ini kalau pinjam pakai adalah hanya selain tanah dan bangunan. Motor pun tidak boleh lakukan pinjam pakai nih. Jadi selain tanah bangunan dan kendaraan bermotor kalau nggak salah. Dan waktunya singkat, hanya 7 hari. Beda dengan barang milik daerah maupun barang milik negara. Kami pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa melakukan pinjam pakai. Baik kami yang pinjam ke pemerintah daerah maupun pemerintah daerah yang pinjam pada pemerintah pusat. Contoh untuk yang Jawa Timur, kami di Kementerian Dalam Negeri pernah pinjam pakaikan gedung X APDN Malang. Nah, gedung X APDN Malang itu di Malang itu waktu saya belum bergabung ke Dijen Pemdes, terakhir kami pinjam pakaikan ke Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan kantor diklat, badan diklat provinsi. Dan akhirnya kemarin waktu ada COVID digunakan untuk tempat isolasi. Ini
Kalau untuk barang milik negara boleh dipakaikan untuk jangka waktu 5 tahun hanya diperpanjang sekali. Kalau dulu nggak ada batasnya. Jadi 2 kali 5 tahun berarti 10 tahun. Pinjam pakai tadi ini sewa, jelas sewa. Lanjut. Ini kerjasama pemanfaatan tadi juga sudah disinggung. Terus bangun guna serah, bangun serah guna sudah juga sebenarnya. Lanjut, Mas. Nah, isi perjanjian nanti ini kan apa namanya? Ada bentuk-bentuk isi perjanjian. Kalau yang pihak pertama harus ngapain, pihak kedua ngapain, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa. Lanjut, Pak. Nah, ini hasil dari surat kami kepada pemerintah daerah kaitannya dengan inventarisasi aset desa. Ini yang Jawa Tengah, ini yang merah-merah ini yang sudah menyerahkan, lainnya belum. Bali ini ada 2, Jawa Barat 3, Jawa Timur 1, Blitar. Mudah-mudahan nanti ke depan segera menyusul sehingga seluruh desa walaupun dengan apa namanya kerja keras terus kami dengan teman-teman untuk melakukan update dan hasilnya yang setiap bulan kami laporan ke Pak Menteri, kami harapkan ada peningkatan. Tadi saran Pak Dika, sebenarnya dari awal saya waktu itu mau ini tanah dulu, tanah dan bangunan atau yang besar-besar dulu. Yang penting nanti kalau maunya belum lengkap bisa diupdate lagi dan laporan itu juga tentu akan kami terima. Mungkin sementara itu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan karena waktunya juga sudah habis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pada kegiatan webinar pada hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami harapkan semoga juga kegiatan kita pada hari ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.